Oke, halo everyone, kembali lagi di podcast Sinergi, tempat kita ngobrol tentang masa depan, mimpi, dan juga hal-hal yang membuat kita semangat untuk terus melangkah ke depan. Dan kali ini bersama Sahara kita akan membahas tentang topik-topik yang seru untuk dibahas dan juga sangat relevan nih bagi kehidupan kita. Dan hari ini aku akan membahas tentang kekhawatiran banyak orang, tentunya yang khususnya untuk anak-anak yang masih bersekolah, yaitu tentang kekhawatiran yang mengatakan bahwasanya kalau sekolahnya itu biasa-biasa aja, itu kita akan sulit untuk bersaing, kita akan sulit untuk mendapatkan universitas top di dunia ini, seperti itu. Padahal banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari orang-orang di sekitar kita mungkin yang bisa berhasil untuk mengetuk pintu dari universitas-universitas top itu sendiri, walaupun dia berasal dari sekolah yang bisa terbilang biasa saja. Seperti narasumber kita kali ini, sebelum kita kenalan teman-teman sama narasumber hebat kita, narasumber yang keren kece badai, kita akan simak video profil dari narasumber kita. Fadil Ahmad Musin, lahir di Kulon Progo pada tanggal 4 Juli 2006. Seorang mahasiswa yang membuktikan bahwasanya tak ada impian yang terlalu tinggi. Sejak sekolah menengah pertama, Fadil sudah mengikuti banyak kegiatan, seperti olimpiade dan juga aktif dalam berorganisasi. Berkat kegigihan dan ketekunannya, Fadil berhasil menjadi salah satu siswa berprestasi yang mengharumkan nama sekolahnya. Saat ini, Fadil melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dengan mengambil program studi ilmu dan industri peternakan. Itulah tadi video profil dari narasumber kita yang kece badai, dan sekarang kita sudah ada sama narasumber kita, yaitu Bang Fadil Ahmad Musin. Boleh dong kenalan, Bang? Oke, halo Sahara. Oke, teman-teman semuanya, halo, perkenalkan nama saya Fadil Ahmad Musin. Biasanya kerapnya dipanggil Fadil, cuman untuk saat ini karena udah agak pindah nih, aku biasanya dipanggil Musin karena nama Fadil udah cukup banyak. Jadi salam kenal teman-teman semuanya. Jadi branding baru ya, ya. Branding baru. Ya, betul, kehidupan sekali. Sedikit lebih baru. Brandingnya juga baru juga. Iya, begitulah. Oke, Bang Fadil, dari video profil yang sudah kita lihat tadi, ini kan kita lihatnya kalau Bang Fadil ini keterimanya di UGM, jurusan apa, Bang? Persenan ini aku keterima di Ilmu dan Industri Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Oh iya, keterimanya di UGM lewat jalur yang kata orang nih jalur goib atau jalur hoki nih. Nah, gimana nih Bang Fadil? Setuju atau enggak sih kalau ternyata SNBP itu adalah jalur yang goib atau jalur hoki-hokian gitu? Mungkin kalau teman-teman yang pemirsa ya juga kan sering kayak denger SNBP, apalagi khususnya anak-anak kelas 3 saat ini kan udah cukup sering dengar SNBP itu jalur goib atau jalur hoki. Cuman kalau misalnya aku pribadi nih, kalau misalnya dengar kalimat itu kayak ya setuju, nggak setuju juga. Cuman ada setujunya karena bahwasannya perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ketika jalur SNBP itu tidak secara transparan untuk membuka cara mereka menerima mahasiswanya seperti apa. Jadi makanya itu disebut jalur goib, teman-teman. Tapi balik lagi, tentunya jalur itu nggak mungkin kan jalur goib, pasti ada strategi. Jadi strategi itu bagaimana kita pintar-pintar dalam menentukan pilihan kita dengan modal yang kita miliki. Modalnya seperti apa ya, kayak buktinya nilai, indeks sekolah, dan juga sertifikat pendukung. Jadi ya nggak semata-mata goib kok, emang ada kok jalur itu, dan buktinya banyak yang keterima, dan ya gitulah. Oke, berarti Bang Fadil ini mengatakan bahwasanya SNBP itu adalah jalur yang 50-50. Yeah. Setengah goib, setengah nyata ya, setengah real seperti itu. Jadi ada faktor goib juga di sana. Faktor goib karena kita nggak tahu bagaimana sistem perguruan tinggi negeri menerima seperti apa, jadi gitu. Betul sekali. Oke, karena tadi kita membahas tentang jalur-jalur masuk nih, aku jadi penasaran dengan respon Bang Fadil ketika kemarin itu buka langsung biru gitu, langsung keterima. Gimana nih respon Bang Fadil ketika pertama lihat itu? Respon ketika keterima lulus SNBP ya, tentunya kalau misalnya untuk respon ya kayak pada hal umumnya masyarakat, maksudnya teman-teman ya kayak yang keterima di SNBP, mayoritas pasti bahagia, senang, haru, ya apalagi keterimanya di pilihan yang emang kita mau, jadi otomatis ya double senang, bahagia. Dan juga waktu itu kan pengumumannya tahun kemarin itu pas bulan Ramadan ya, ibarat kata jadi kayak Ramadan membawa berkah gitu ya. Gimana bukanya bareng sama keluarga, dan kita nggak ekspektasi lebih lah ya di jalur tersebut. Jadi ketika dinyatakan diterima, ya bahagia dan haru. Nah, jadi campur aduk lah ya itu perasaannya, apalagi bareng keluarga gitu ya.
Oke, kemarin itu aku ada sempet lihat video nih Bang Fadil tentang anak-anak Apa tuh? Kopet yang videoin tentang kambing-kambingnya, tentang sapi-sapinya, tentang Oh, kuda-kudanya, gitu kan. Terus ada satu komentar nih yang menggelitik, yang mau aku mention di sini. Yang katanya gini, curiga mereka ini masuk Kopet karena mereka itu mau lihat hewan-hewan yang lucu nih, hewan-hewan yang gemoy. Apakah itu betul, Bang Fadil? ada kalau misalnya dia ngomong masuk Vapet karena alasannya lihat hewan-hewan yang lucu kayak ya sebenarnya kalau pada faktanya ya ketika aku udah keterima di situ dan aku udah berjalan selama 1 semester ya karena aku mahasiswa baru di sana memang pada hewannya banyak di sana dan jujur aku nggak expect bakal lihat banyak hewan di sana kayak domba, kambing, sapi, ayam itu ada semua kayak lengkap. Tapi kalau misalnya pada dasarnya aku tuh bukan tipe-tipe yang animal lovers kayak yang tahu kan kayak misalnya banyak yang cat lovers yang kayak emang kalau ada hewan ini kayak kayak gemes gitu. Aku tuh bukan tipe seperti itu. Jadi kalau misalnya alasan aku masuk peternakan karena itu sebenarnya enggak, cuman ketika aku udah masuk kayaknya itu jadi alasan kenapa aku bisa bertahan dan mungkin ya di alam bawah sadar saya waktu aku juga merasa pas waktu kecil aku itu emang suka sama hewan ternak kayak contohnya waktu itu aku tuh kayak pelihara bebek, pelihara sapi dan juga ayam di rumah itu kayak ada yang maksudnya berkehidupan dengan ternak-ternak. Berdampingan Iya, jadi ternak-ternak jadi gitu udah ya, nggak Bang Fadil, kaget ya. lagi ketika melihat pas di lapangan pas di kuliah lihat banyak hewan-hewan seperti itu. Jadi ya kalau misalnya mau masuk papet hewannya lucu-lucu kok. Oke, berarti itu jadi salah satu alasan untuk masuk Kopet. Jadi kalau misalkan alasan utamanya nih, apa nih kira-kira Bang Fadil? Kalau alasan utamanya kenapa sebenarnya sedikit ini cerita juga ya mungkin buat teman-teman semua ketika kita memilih SNBP tentunya itu kan kita kayak banyak pertimbangan ya karena banyak banget program studi yang ada di Indonesia dan juga universitas yang tersebar baik itu PTN maupun juga PTS. Kenapa aku milih peternakan tuh sebenarnya kalau misalnya diomong hanya karena ketidaksengajaan kayaknya kayak keren gitu ya maksudnya waktu itu kayak aku inget banget H-3 penutupan SNBP itu aku baru milih prodi karena waktu itu kan aku nggak berharap di sini ya nggak berharap di SNBP jadi kayak gimana caranya kayak yang mana yang kayak seru atau gimana terus gimana tuh ke UGM ya karena aku memang dari awal plannya tuh mau UGM jadi program studi apapun waktu itu aku Pokoknya kayak UGM riset aja. tapi sebenarnya nggak juga ada juga aku pertimbangin program studinya ya tentunya harus pertimbangin ya program studinya peternakan nih kayaknya peternakan nih bisa nih prospek lah ya kayak ya walaupun sebenarnya pada dasarnya adalah hati yang paling dalam dari kecil tuh aku tuh dulu pengen banget di sosum di sosial humaniora tuh walaupun ilmu politik ataupun hukum kayak psikologi dan juga kalau saintek nggak dipungkirin aku dulu pengen banget masuk fakultas teknik kan tapi Papet kayaknya agak jarang deh dan juga mungkin bisa aku coba karena berprinsip coba-coba siapa tahu ini jalannya akhirnya nyoba dan konsultasi sama orang tua kayak yang ngasih ACC aja kan apalagi waktu itu kan di Jogja kan kayak balik lagi ke tanah kelahiran ya udah nggak apa-apa ya kalau asal di Jogja jadi udah kayaknya peternakan ada change ada peluang aku lihat di sana dan ya udah sampai saat ini Hamin tiga langsung Hamin tiga, keterima ingat banget, tek Hamin gitu tiga. ya langsung gitu. Tetep ya, Ya. bisa dibilang Berarti Bang Fadil ini jatuhnya itu pulang kampung ya ke Jogja ini. bisa dibilang seperti itu sih pulang kampung jadi ya gitu karena aku kan lahirnya di sana ya Nah, terus ini. tapi kecilnya di Bengkulu jadi bahasa Jawa aku jujur nggak ada karena ya kita berbahasanya Iya. aduh kadang dan dibesarkan di lingkungan Sunda dan Agak keluarga- campur-campur iya, ya. dan Keluarga Jawa, Jawa, lingkungan- besar di Bengkulu, lingkungannya Sunda. teman-teman dan ayah orang Serawai dan Rejang jadi kayak Agak bekaban Mix. ya kayak itulah nah lanjut. oke. Bang Fadil, kita tadi kan bahas tentang anak daerah nih ya. Nah, Anak daerah. ya anak daerah yang tiba-tiba langsung datang ke kota besar ke Jogja gitu ya dari Kepahyang, Dari kebanyakan. dari Kepahyang anak daerah gitu. Nah, ada nggak sih culture shock yang kita dari anak daerah nih datangnya ke kota besar gitu? Oh, kalau culture shock, balik lagi sebagaimana orang merantau ya, hitungannya tetap merantau ya, walaupun aku lahir di sana dan sudah beberapa kali juga ke Jogja sebelum aku ini, tapi kan baru tinggal yang stay banget di Jogja kan baru kali pas masuk kuliah ya. Mungkin kalau culture budaya, aku kan udah cukup mengenal ya, udah ibuku juga kebetulan orang Jogja, jadi udah cukup tahu lah beberapa budaya. Jadi nggak begitu culture, cuman lebih ke culture di perkuliahan, Oh. dari masa SMA ke kuliah itu aku merasa kayak
ada perbedaan gaya maksudnya gaya belajar, kayak gaya belajar. Saya anak SMA yang di tempatku, SMA di SMP Kepahyang, kan di SMP Kepahyang, dan gaya belajar oleh teman-temanku yang di sana itu aku merasa berbeda dan aku merasa ketinggalan. Dan bagaimana itu culture shocknya. Jadi ketika aku berkuliah, otomatis aku harus powernya harus lebih dari, ibarat kata start kita udah beda nih. Mungkin mereka udah lebih dulu, sedangkan aku kayak start yang mereka udah laluin itu udah dilalui sama mereka. Jadi aku kayak harus mengulang belajar lagi, harus menyesuaikan, harus adaptif. ngejar gitu ya. Harus adaptif, karena kalau misalnya enggak ya udah kita ketinggal. Berarti memang ada ya culture shocknya, ada perbedaan nih dari antara pelajaran SMA sama pelajaran di kuliah Masa gitu ya. kuliahan, iya ada dan ya mungkin ini juga sekarang pesan teman-teman yang nonton yang masih di bangku SMA ya. Bahwasannya gimana ya, kadang kita merasa kayak kita udah menjadi ikan yang besar gitu ya, kayak di satu tempat ketika kalian dilempar nih, bisa kayak di satu tempat kalian pasti kayak tiba-tiba merasa jadi ikan kecil lagi di kolam yang lebih besar lagi tentunya. Jadi tentunya teman-teman harus bisa adaptif dan menyesuaikan di mana tempat kalian berada, dan jangan malas untuk terus belajar karena ya kalian bakal ketinggalan nantinya. Jadi kita itu lebih baik menjadi ikan yang kecil di kolam yang besar gitu ya Bang Fadil. Ya, personalis ya itu untuk itu ya, kayak dijadikan itu tergantungnya, tapi ya bisa dibilang yang kayak kata Sarah tadi. Oke, jadi kan ini ada nggak sih Bang Fadil, kalau tadi kan kita berbahasnya tentang SMA ke kuliah nih, nah ada nggak sih pelajaran SMA atau kan tadi kan Bang Fadil nih banyak organisasi, banyak kegiatan gitu kan, atau memang belajar di sekolah, ada nggak sih dari kegiatan-kegiatan dari SMA itu yang Abang Fadil bawa nih ke kuliah yang sekiranya sangat-sangat berguna nih di bangku perkuliahan? Oh, tentunya pastinya ada ya, karena kan tadi kan udah dimention bahwasannya ada culture shock ada, tapi aku bisa menanggulanginya culture shock tersebut. Yaitu bekal itu didapatkan waktu SMA. Jadi ketika SMA tentunya hal-hal yang telah saya dapat, misalnya ketika aku join organisasi, ikut kepanitiaan, dan juga ikut beberapa macam lomba yang diselenggarakan, itu merupakan salah satu batu loncatan atau bekal untuk saya bisa bertahan, survive di lingkungan ya perkuliahan yang menurut saya tuh lumayan sedikit ya jauh berbeda di masa SMA. Jadi kayak misal contoh ketika aku berorganisasi, mention nih organisasinya. Boleh ya, Berapa yang aku pernah ikutin di SMA, jadi teman-teman sedikit nanti kan gambaran aku ikut apa aja di SMA aku. Di SMA 1 Kepahyang waktu itu aku sempat ikut OSIS, waktu itu aku menjabat sebagai wakil ketua OSIS, terus juga di genre, ikut forum genre. Mungkin teman-teman kalau Kepahyang udah cukup akrab lah ya sama Duta Genre. Bang ya. Fadil ini merupakan Duta Genre Kabupaten Kepahyang tahun berapa Bang Fadil? Waktu itu tahun 2022. Ya, dan dia lanjut ke provinsi Bengkulu di tahun berapa? 2023 ya. Provinsi. Hal-hal tersebut yang menurutku ya itu jadi bekal kayak public speaking, bersosialisasi, bergaul lah kepada teman-teman semua, itu kan dibekali dengan organisasi. Jadi ya karena kan kita makhluk sosial ya kan, jadi kita kalau perlulah ada orang. Jadi ketika kita jauh pun dari daerah, ya kita bisa mudah bergaul, mudah adaptasi, dan mudah melakukan komunikasi secara efektif gitu. Ya, berarti memang faktor dari organisasi, faktor dari pelajaran di sekolah itu sangat-sangat mempengaruhi di lingkungan perkuliahan. Benar, gitu benar. ya, Bang. Ibarat kata tuh kan kayak kita menanam nih, ya kita tanamnya dari jauh-jauh. Ya benar, asli kayak Dari jauh-jauh hari. Ibaratnya bunga yang mekar hari ini itu nggak ditanam kemarin sore. Cakep, bener tuh. Betul. Oke, Bang Fadil, ini tadi kan kalau kita bicara tentang waktu kan, kalau bunga yang ditanam yang mekar hari ini tuh nggak akan ditanam kemarin sore, pasti ada waktu yang panjang, pasti ada pemupukan. Kalau nggak dipupuk nanti bunganya stunting di Bang Fadil. Agak kecil-kecil gitu bunganya ya. Nah, jadi gimana sih Bang Fadil kan dari kayak tadi kan organisasinya jalan, olimpiade jalan, gitu ya. Terus pelajaran juga masih tetap oke, buktinya keterima di SNBP gitu. Nah, gimana sih Bang cara Abang itu untuk membagi waktu ketika Abang masih SMA dulu di tengah kesibukan yang sangat-sangat padat seperti itu? Itu kalau bisa dibahas itu kayaknya nggak terlalu berlebihan ya olimpiade ya. Aku ikut olimpiade itu di tingkat kabupaten sama provinsi ya, maksudnya nggak yang olimpiade ntar teman-teman olimpiade apa nih ya. Kalau misalnya bagi waktu ya, bagaimana skill membagi waktu, karena time management ya. Sebenarnya ini kan personal ya, maksudnya tiap orang beda-beda cara melakukannya. Kalau saya pribadi ya balik lagi bagaimana kita mengatur alokasi waktu. Buat apa? Sebutnya kayak
membuat skala priority ya, skala prioritas bagi menurut kalau teman-teman menitik beratkan di bidang akademik. Biasanya teman-teman tuh otomatis kayak nanti ketika ada suatu misal tumburan nih kan biasanya kan problem ikut Iya. organisasi itu kan tumburan ya sama Betul. tugas sama apa. Ya kalau misalnya fokusnya di itu ya nanti pasti teman-teman bisa fokus di situ. Tapi kalau aku pribadi bagaimana caranya tuh harus berjalan tetap lancar. Kok lancar ya? Apa ya? Tetap balance, tetap sama, tetap sesuai dengan karena sesuai dengan apa yang kita ambil kan kita kan sudah memilih misal kayak organisasi tersebut otomatis kita punya tanggung jawab dalam arti kita nggak semena-mena untuk keluar mau gue lah ya berkata jadi kita harus tetap itu lagi ya tetap sesuai dengan prioritas teman-teman jadi kan karena cara kita menangani time management kan personalis ya jadi kayak tiap orang berbeda-beda tapi tetap diingat harus ingat tanggung jawab ya gitu. Betul. Jadi kita itu harus menjaga yang namanya skala prioritas ya teman-teman. Jadi waktunya belajar ya belajar, Iya. waktunya berorganisasi ya selesaikan organisasinya. Iya. Karena kita itu kalau kepala udah basah ya sekalian nyebur aja sekalian gitu ya Bang ya. Selesain ya. Selesaikan, harus diselesaikan dan belajar untuk bertanggung jawab. Dan tentunya itu bertanggung jawab kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, dari sekian banyak itu tadi kan Bang. Kayak yang tadi itu pasti Abang masih ada persiapan untuk UTBK nih walaupun Abang keterimanya di SNBP iya, nih kan iya, pasti UTBK-nya itu ada di persiapan nih ada nggak sih tips and trik Abang untuk tetap fokus nih teman-temannya fokus untuk belajar entah itu belajar UTBK entah itu belajar untuk ujiannya di sekolah itu ada nggak sih trik untuk biar tetap fokus biar tidak biar terhindar dari distraksi gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang di kelas 3 ya kan persiapan masuk perguruan tinggi negeri dan mungkin kalau untuk ngomongin UTBK aku kayaknya kurang kompeten karena kan aku kan pada udah keterima SNBP udah aku nggak mikirin lagi UTBK ya maksudnya jadi tapi pada dasarnya aku ketika mendaftar SNBP worst case-nya ya pasti bakal gagal dan ikut UTBK jadi teman-teman semuanya harus persiapkan worst case yang bakal dilakukan karena kan aku mungkin udah sering banget aku mention sama teman-teman kalau misalnya SNBP itu jangan diharapin ya walaupun emang ada kesempatan tapi kalau kalian udah berharap dan tiba-tiba teman-teman gagal ya nanti takutnya sayangnya ketika yang beneran tes UTBK teman-teman udah down dan udah nggak ada semangat belajar tapi buat teman-teman tetap alokasi waktu untuk belajar apalagi di kelas 3 kan padat banget kayak tugas proyek aku kan dulu tahun kemarin ngerasain lah ya kayak buat tugas video buat tugas buat novel buat beberapa tugas ya memang itu walaupun kalau bisa teman-teman yang sebenarnya nggak guna itu tugasnya karena udah nggak bakal dipakai lagi nilainya ya menurut aku itu jadikan kesempatan buat teman-teman untuk melatih skill teman-teman semuanya untuk ya karena pasti itu nggak mungkin nggak ada gunanya kan walaupun itu hanya untuk sekedar ibaratkan ya itu untuk nilai ijazah menurut aku itu yang penting juga dan juga nikmatin aja lah prosesnya gitu tetap belajar tetap fokus untuk belajar untuk persiapan kalau misalnya karena kan teman-teman pasti punya tujuannya berbeda-beda ada yang mau perguruan tinggi negeri ada yang mau langsung lanjut atau mungkin belum diberi kesempatan untuk mau lanjut, mungkin mau gap year aja dulu atau lainnya. Ya balik lagi ke tujuan masing-masing, fokus ke tujuan kalian dan untuk saat ini ya nikmatin aja kayak kesibukan di kelas 3 mungkin khususnya nih. Jadi betul banget ya kelas 3 itu sekarang lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak project. Lagi bikin video, bikin project ini, bikin project itu gitu ya. Berarti itu kita ambil hikmahnya aja, kita nikmati aja, kita nikmati proses untuk waktu bersama teman-teman. Mungkin nanti ketika kuliah itu udah agak sulit banget itu ketemunya ya Bang Fadil ya. Betul. Oke, tadi kan kita belajar bahasnya UTBK nih. Oh ya UTBK. Ya. Ini kita bahasnya kita ke SNBP nah. SNBP. Ya. Kalau menurut Bang Fadil selain nilai SNBP ini apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi untuk bisa lolos di SNBP biar bisa kalau kita ngetuk pintu universitas itu kita dibukain nih sama universitasnya. Biar dibukain. Sebenarnya kalau dasarnya kalau teman-teman udah tahu kayak ya indeks sekolah ya balik lagi ya. Kalau misalnya indeks sekolah itu menentukan keterimanya atau enggak teman-teman di SNBP dan itu kita nggak tahu indeks sekolah kita tuh berapa jadi makanya sering disebut goib tuh kayak tanda kutip lah ya tapi kalau misalnya teman-teman mau lolos SNBP kan tipsnya ini tadi balik lagi nanya tips lolos SNBP kalau misalnya mau lolos ya udah teman-teman bisa realistis aja tapi realistis kan balik lagi personal juga ya beda-beda tiap orang tapi bisa dilihat kalau dari tips aku kayak kalian lihat dari cutting-cutting kalian yang sudah diterima di SNBP untuk tahun-tahun 3 tahun sebelumnya mungkin lah ya atau 5 tahun yang sudah diterima dan teman-teman memang minat di program studi yang sudah dipilih itu. Menurut aku chance keterimanya itu gede lah dibanding teman-teman emang harus membuka pintu yang baru.
Ya, jadi pintu yang udah kebuka, ya udah kalian masuk aja lagi ke situ. Menurut aku itu chance-nya luas. Tapi memang nggak menutup kesempatan buat teman-teman semuanya untuk berani membuka jendela. Kok jendela tiba-tiba? Pintu ya. Dia masuk ke jendela aja kayak maling gitu Balik, ya. jangan dari belakang. Ya, itu agak Masuk beda ke jalurnya jangan ya. dari belakang ya teman-teman. Jadi kita harus buka dari pintu yang sah-sah aja nih. Dari pintu yang baru itu sah-sah aja teman-teman buat kesempatan untuk adik-adiknya. Tapi balik lagi itu tadi indeks sekolah. Dan mungkin banyak tips teman, kayaknya nggak mungkin kita share belak-belakan banyak di sini. Mungkin nanti kita buat di episode khusus buat Berikutnya ya teman-teman. untuk tips SNBP versi kacamata anak SNBP 2024. Nggak sih, berlebihan banget ya, tapi nggak apa-apa. Tapi mungkin teman-teman, cuman aku mau inget juga nih buat teman-teman SNBP, tipsnya tetap fokus sama tujuan kalian, jangan realistis ya. Maksudnya tuh kalau saranku ya, pilih yang memang benar-benar kalian mau. Karena ketika kalian sudah terima SNBP, kalian udah nggak bisa lagi daftar PTN manapun, baik itu jalur UTBK ataupun mandiri. Jadi takutnya kalian daripada menyesal, mending kalian idealis aja. Nanti karena kalian pasti ada kesempatan untuk UTBK. Dan juga kalau misalnya untuk nilai nih, kan kalian udah nggak bisa mempersiapkan apa-apa ya kalau untuk anak kelas 3. Betul. Kalau untuk anak kelas 1 2 ya siapin sertifikat lomba. Dan juga kalau untuk yang udah kelas 3, Yang udah telat lah iya, istilahnya. tinggal strateginya nanti bisa kontak sama Sahara. Atau ke Bang Fadil juga nggak Ya, apa-apa. bisa, Di nanti- Instagramnya apa namanya Bang Fadil? Fadil_Ahmad_Muhsin. Tapi buat teman-teman jangan terlalu percaya juga sama nilai passing grade, kan kadang itu udah di-share sama guru-guru atau mungkin gitu kan. Atau bahkan dari TikTok, dari TikTok, ya. Instagram dan lain-lain itu banyak banget passing grade gitu. Menurutku itu nggak bisa jadi pahlawan sih, karena itu bakal beda-beda. Jadi gitulah, SNBP emang gaib, tapi tetap ada strategi di dalamnya. Oke, berarti memang sebetulnya nggak pure gaib ya. Memang Benar, harus benar, ada benar. strategi yang kita terapkan di sana. Kita bisa baca, Dan juga SNBP itu ternyata nggak bisa kita nggak bisa ada kalau udah gapai Oh, di iya. deket-deket hari. Jadi Oh, dia iya, itu iya. dia harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, benar. bahkan dari sebelum SMA mungkin dari kita kelas udah 10 gitu kan, nilainya itu udah harus dipastikan baik. betul, dan Gitu. itu sih yang tantangan untuk, karena kan kita remaja otomatis kayak masa transisi kan labilnya lah, Pengen main, nggak mau belajar gitu ya. dan lihat dunia tuh kayak pengen ini pengen Iya, itu, kayak semua orang keren kecuali kita. Jadi mau diikutin aja semua. mau diikutin. Gitu. Padahal itu masa depan pribadi ya. Ya, padahal masa depan itu di tangan kita masing-masing teman-teman. Betul. Oke, Bang Fadil, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang akan mencoba jalur SNBP ataupun SNBP di tahun ini atau di tahunnya Sahara nih? Tahun 2025 nih, pesan kalau pesan kayak aku tuh nggak jauh-jauh dari kata semangat. Mungkin teman-teman tuh kayak udah enak dengar kata semangat tuh. Apalagi kalau bisa, jangan sampai lah kalau teman-teman nanti ketika mencoba peruntungan di SNBP dan juga tes, kan kalau kata semangat tuh kayak kegagalan. Tapi bukan maksudnya bukan itu ya. Tapi teman-teman Kami nggak mau kata semangat, Bang. Kami mau kata selamat. selamat gitu, ya. lama ya. Tapi teman-teman saat ini mungkin semangat dulu karena ya nggak jauh dari kata semangat ya. Teman semangat belajar. Ketika teman-teman ada tujuan, ya udah gapai dan coba. Ketika ada kesempatan untuk mencoba, coba. Karena ketika kita tidak mencoba, otomatis ya pasti kita tidak tahu hasilnya bagaimana. Dan itu bakal menghantui teman-teman sampai kapanpun. Kayak misalnya aku udah sempetan, aku nggak coba. Kenapa aku nggak nyoba ya? Kayaknya pasti ada. Mending udah coba aja dulu. Dan juga yang udah OVT, mungkin kayak OVT kelas 3, aku bakal masa depan gimana. Ya tetap mungkin untuk yang nonton saat ini kali ya, mungkin bisa kayak tarik nafas dulu. Legakan dan juga nikmatin mungkin udara yang ada saat ini. Karena pada dasarnya ketika kita nih terlalu memikirkan udara yang akan kita hirup nanti, kadang kita lupa untuk menghirup udara yang ada saat ini yang bakal nikmat yang kita rasakan. Kan kadang tau lah, manusia tuh kan banyak yang kurang bersyukurnya. Kadang tuh ada hal-hal yang perlu disyukuri saat ini. Jadi nggak usah overthinking banget, nikmatin aja dulu. Karena balik lagi ya, sepandai-pandainya manusia memilih plan atau berencana, ya walaupun punya rencana, balik lagi ya Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Mungkin itu sih kayaknya. Nggak tahu juga, mungkin teman-teman bisa cari motivasi lain pada dirinya. Karena yang kenal sama teman-teman ya teman-teman sendiri gitu. Untuk sobat sinergi yang ada di rumah, ayo kita tarik nafas dulu teman-teman. Nafas, Tarik tahan, nafas. hembuskan. Tahan, udah ditahan, nggak usah dihembuskan. Oke, kita harus hembuskan ya teman-teman. Jadi kita harus menikmati waktu-waktu yang ada saat kita. Saat Iya, ini. karena waktu itu nggak bisa diulang Betul. teman-teman.
Oke, Sobat Teenagers, karena memang pembahasan kita sudah selesai. Ada tips and trick dari Bang Fadil tadi ya. Terus ada pesan-pesan dari Bang Fadil yang katanya tetap semangat. Dan juga karena kita mengharapkannya selamat, semoga kita nanti mendapatkan kata selamat di SNBP ataupun SNBT kita, teman-teman. Dan iya, kita harus ingat teman-teman, bahwasannya kita itu jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berusaha, teman-teman. Karena memang tidak ada mimpi yang mustahil nih, teman-teman. Jangan sampai label sekolah yang biasa aja, sekolah yang katanya tidak favorit dan lain-lain itu menjadi penghambat bagi teman-teman untuk meraih mimpi. Karena kita lihat Bang Fadil, buktinya dia adalah orang yang berasal dari sekolah yang biasa-biasa saja, tapi berhasil mengetuk dari pintu top 3 Universitas Indonesia. Betul. Betul. Ya, di top 3 tergantung di kepercayaan. universitas di top 2 atau top 3 di Indonesia ya. Tergantung teman-teman percayanya dari Buat yang mana? yang mana. Ya. Karena memang ada yang bilang top 2, ada yang bilang top 3. Ya, tergantung kepercayaan. Tergantung kepercayaan masing-masing ya Bang Fadil ya. Oke, terima kasih kepada Sobat Teenager yang sudah menyimak episode kita kali ini. Terima kasih juga kepada Bang Fadil yang telah menjadi narasumber kita. Oke, teenager sekalian, bagi kalian yang ada mau di-sharingkan atau mau bertanya tentang akademik, itu boleh langsung ke platform Instagram aku, yaitu @sahara_aprilia_11, dan juga itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, sobat teenager sekalian, tetap semangat dan juga jangan takut untuk bermimpi. Keep listening and stay to Sinergi. Bye-bye!